Good morning, God's beloved church. Sudah oke semua? Ready to receive God's word? Siap menerima firman Tuhan? Saya sangat siap, karena waktu saya mempersiapkan ini, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, you speak to me first. You speak to me first. Karena kita percaya bahwa di luaran sana banyak sekali kabar-kabar yang discouraging, ya. Setiap hari kita dibombardir dengan kabar-kabar yang discouraging. Somehow teringat terngiang-ngiang di kuping saya. Kenapa kita perlu terus preach about His righteousness? Kenapa kita perlu terus mengkhotbahkan the gospel of Jesus Christ? Karena di luaran sana mungkin saudara-saudari juga pernah mendengar mengenai campur sari. Kamu bisa diselamatkan, tapi kamu juga bisa kehilangan keselamatanmu. Nah itu one thing. Jadi singkatannya OSAS, once safe, always safe. Kalau kita percayanya sekali kita diselamatkan, selama-lamanya kita diselamatkan. Tapi ada yang percaya kita bisa kehilangan keselamatan kita. Kalau itu saya percaya di sini kita semua settle. Tapi di luaran sana juga saya melihat ada banyak sekali pemberitaan firman Tuhan yang membuat orang tidak berani menerima kasih karunia Tuhan. Atau tidak berani menerima keselamatan itu. Karena justru mereka sangat ketakutan ketika keselamatan itu dikhotbahkan, seolah-olah, wah kamu kalau nggak hati-hati kamu hancur kamu. Seolah-olah ada ancaman-ancaman seperti itu. Itu yang membuat orang tidak berani menerima keselamatan itu. Justru itu yang ouch, sayang sekali kalau sampai orang mendengarkan mengenai Yesus, tapi yang dia dapatkan adalah ketakutan. Oh man, jangan sembarangan. Kamu kalau udah terima Yesus, and then kamu sembarangan, kamu akan lebih parah hidupnya. Itu yang membuat orang malah menjauh dari pemberitaan penginjilan atau apalah. Cuman saya kemarin diingatkan, justru GBC dipanggil to preach the unwrapped gospel, amen. Jadi unwrapped gospel itu, ya itu adalah istilah kita sendiri. Tidak perlu merasa tersinggung atau gimana-gimana. Tapi itu artinya adalah kita percaya bahwa we are forever and ever righteous because of Jesus Christ. Titik. Itu yang kita percaya di tempat ini. Jadi itu sangat mengencourage saya untuk it's a privilege, suatu kehormatan buat saya boleh berdiri di tempat ini dan boleh memberitakan kabar baik bahwa banyak sekali orang yang belum mendengarkan kabar baik. Atau sudah mendengarkan tapi masih bingung. Atau sudah mendengarkan tapi ketakutan. Karena ya itu dicampur-campur. Kamu kalau nggak hati-hati kamu jangan terima. Keselamatan ini kamu jangan hati-hati. Kamu jangan main-main loh sama keselamatan ini loh. Yesus loh ini. Kamu kalau sembarangan tuh hidup kamu bisa hancur. Lebih hancur daripada sebelum kamu terima keselamatan. Jadi I pray di tempat ini tidak ada hal-hal seperti itu. Tidak ada BS seperti itu. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tapi yang kita beritakan dari tempat ini kita percaya justru will set people free. Akan membebaskan kita semua termasuk yang sedang bicara di depan dari apa? Dari perhambaan dosa. Dari segala ikatan-ikatan. Amin. Dan kita mendengarkan kesaksian demi kesaksian orang yang dibebaskan, mendapatkan manifestasi kesembuhan, manifestasi secara finansial, dan kita percaya it's because of His righteousness, not because of our righteousness. Jadi saya senang sekali dengan tema tahunan kita tahun ini, the year of the kingdom of God. Jadi kalau setiap kali saudara wajib, kalau saudara adalah mengikuti gereja kita ini, karena jemaat kita sekarang bukan hanya yang ada di tempat ini atau yang hanya jemaat-jemaat GBC yang dulu waktu sebelum pandemi hadir di sini. No, tapi jemaat kita I believe banyak sekali jemaat-jemaat baru yang baru dengar mengenai GBC, baru mendengar about the gospel of Christ ini. Wherever you are, di tempat ini kita akan terus memberitakan the true gospel. Amen. Jadi waktu saya mempersiapkan, wow, so blessed. Karena righteousness itu, kalau kita ingat-ingat lagi di Roma 5 ayat 17, itu adalah sebuah gift bersama dengan pasangannya atau kembarannya, yaitu the abundant grace. Jadi kasih karunia yang berlimpah-limpah, itu pasangannya adalah kado pembenaran. Nah, dua kado ini
sang dua kembar ini bisa membuat kita menang dalam hidup, menang dan berkuasa dalam hidup. So, it's very powerful truth yang akan membebaskan kita. Baik kita mengalami ikatan dosa, ikatan apapun itu, addiction, pornografi, obat-obatan, atau masalah finansial, atau depresi, atau apapun itu, dengan dua kembar ini, the abundant grace sama the gift of righteousness, kasih karunia yang berlimpah, sama anugerah pembenaran ini akan membebaskan kita dan membuat kita menang dalam hidup. Jadi kalau saya jadi iblis, saya akan nyerang dua teaching ini. Saya akan bikin orang shaky about abundant grace dan gift of righteousness. Saya akan membuat jemaat-jemaat dimanapun mereka berada, believers dimanapun mereka berada, berasa, oh abundant grace, kasih karunia itu tidak begitu berlimpah-limpah. Saya akan membuat orang-orang berpikir seperti itu. Saya juga akan menyerang anugerah pembenaran itu. Supaya apa? Tidak menang di dalam hidup. So kalau kita balik, kita bombardir terus abundant grace sama gift of righteousness, yang akan terjadi apa? We will reign in life. Amen? So from this place, dari tempat ini kita akan keep setting people free, dan juga kita only Jesus yang kita preach dari tempat ini. Amen? Oke, so kita akan masuk sama-sama di dalam firman Tuhan hari ini. Itu di sebuah cerita yang teman-teman semua sudah sangat familiar. Yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan 5.000 itu spesifik hanya 5.000 laki-laki. Kalau misalnya masing-masing satu orang istrinya satu, anaknya satu, itu kurang lebih ada 15.000 orang. Oke, jadi itu adalah jumlah yang sangat besar sekali. Tapi kita bisa lihat dari sini dan kita ikutin aja. Kita enjoy journey kita hari ini. Amin. Di Yohanes 6 ayat 5 sampai 6. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Oke, jadi saya kasih sedikit background. Jadi di sini itu ketika banyak orang sekali ngikutin Yesus. Mereka ingin melihat Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Ada yang itu siapa sih, ikut aja. Nggak tahu, gue juga nggak tahu siapa, yang penting banyak yang ikut, kita ikut aja. Jadi banyak sekali orang yang ikutin Yesus pada saat itu. Itu loh Yesus yang melakukan mukjizat ini, Yesus yang melakukan mukjizat, oh gue pengen dong. Nah jadi banyak sekali orang ngikutin dia. Nah sampailah suatu saat itu tuh berbondong-bondong datang ke Yesus. Terus Yesus ngomong ke Filipus, di mana kita beli roti supaya mereka ini dapat makan. Dari ayat ini aja saya melihat, wow, hati Tuhan itu bukan nunggu mereka lapar baru Tuhan mikirin. Tapi sebelum mereka kelaparan, Tuhan udah mikirin. Sebelum masalah kita datang, Tuhan udah mikirin. Sebelum your problem comes to you, Jesus already provides the answer. Sebelum masalahmu semakin membesar, Tuhan sudah menyediakan jawabannya. Dan itu buat saya suatu, wow, sangat menghangatkan hati saya ketika saya tahu Tuhan Yesus saya tuh seperti itu. So encouraging. Jadi Tuhan itu datang ke Filipus, terus dia nanya, kita mau beli roti di mana nih? Biar mereka semua yang beribu-ribu orang ini bisa makan. Terus hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, mencobai Filipus. Nah mencobai di sini bukannya Tuhan kirim sakit penyakit, cobain si Filipus, kirim problem. No, problemnya itu terjadi secara natural. Karena orang ikutin dia dari pagi sampai sore, ngikutin terus. Jadi secara naturally problem itu terjadi, need itu terjadi. Jadi bukannya Tuhan yang kirim bikin mereka kelaparan, no. Kebutuhan itu terjadi dengan begitu natural. Tapi di sini Tuhan ingin melihat si Filipus ini fokusnya tuh di mana? Atau apakah dia bisa melihat saya sebagai Tuhan dia atau dia melihat saya sebagai manusia biasa? Nah, ini juga sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Wow, ini juga suatu good news buat saya. Waktu saya baca, di pandemi ini mungkin saya nggak tahu saya mau ngapain. Tapi Yesus tahu dia mau ngapain. Wow, itu penting banget guys. Tuhan Yesus tahu apa yang dia lakukan. Kalau bahasa Inggrisnya, he know what he's going to do. Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Itu memberikan ketenangan. Di Yeremia 29 ayat 11 itu juga dikatakan, I know my plan for you, kata Tuhan. Saya tahu rancangan saya buat kamu.
So kalau kita tidak tahu rancangan kita atau kita bingung dalam menghadapi pandemi-pandemi sekarang ini, kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini selesai, how is our business, gimana kesehatan kita, family kita serba kebingungan. He knows. Ketenangan itu dengan bukan kita berusaha menenangkan diri. Kita bisa tenang karena Tuhan kita tahu apa yang akan dia lakukan. Dan kita tahu dia tidak pernah memberikan kita rancangan-rancangan jahat. Amin. Jadi 2 ayat ini aja memberikan saya, wow, what a good God we have. Setuju? Tuhan kita baik banget. Kalau kita baca tuh cerita-ceritanya, wow, so encouraging. Jadi Tuhan itu sudah ada dan dia sudah provide jawaban bahkan sebelum problem itu ada. Kemudian Tuhan juga dia tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi kalau Tuhan sudah tahu apa yang hendak dilakukan dalam hidup saudara dan saya, kita bisa tenang. Karena dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang jahat terhadap kita. Amin. Next, kita lihat. Nah, di ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini waktu saya baca, ini adalah gambaran dari saudara dan saya. Atau mungkin gambaran saya, mungkin saudara tidak seperti dia. Tapi ini dia ngelihatnya apa? The problem is so big, Lord. Problemnya itu terlalu besar. Ini nggak akan cukup. 200 dinar itu kira-kira, kemarin saya cek itu kalau misalnya di convert ke rupiah, kalau nggak salah tuh kira-kira 35 jutaan. Itu gaji 8 bulan di zaman itu. 38 jutaan itu besar loh zaman dulu. Terus itu kira-kira upah atau gaji selama 8 bulan. Tuhan tuh pegang cash segitu men, gila keren banget ya. Ada cash yang on hand itu 8 bulan punya salary. Tapi Filipus di sini jawabnya apa? Tidak akan cukup untuk mereka ini karena mereka terlalu banyak. 5.000 laki-laki, 5.000 perempuan, kalau misalnya masing-masing anak satu, 15.000 orang, nggak akan cukup. Sama seperti saya sering melihat problem saya, Tuhan nggak akan bisa Tuhan, this is too big, this problem is too big. Problem ini terlalu besar, pandemi ini terlalu mengerikan Tuhan. Bisnis saya, saya nggak tahu gimana bisa kick off ini, kick off itu. Kalau saya ngelihatnya gitu, saya seperti Filipus juga. Tapi apakah di situ Filipus dihajar terus langsung ditegur, dimarahin sama Tuhan? Tidak. Kita follow terus story-nya, Filipus ada temennya ternyata. Satu dia bilang tidak akan cukup, nah satu lagi seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Sama, fokusnya juga is not enough. Pakai bahasa anak kecil lagi. Waduh, makanan anak-anak. Mungkin di sini, mungkin lunchnya si Shalom ini. Makanan buat anak kecil, apa artinya buat problem sebesar ini? Terus kita tadi lihat Filipus juga kurang lebih seperti itu. Dan ternyata tuh negativity itu nular. Dia si Andreas mungkin, ini my opini ya, ini my opini. Mungkin tadinya si Andreas tidak punya pendapat seperti ini. Tapi waktu dia dengar si Filipus bilang gini, bener juga ya, mana ada artinya makanan sedikit ini, 200 dinar aja gak cukup buat mereka walaupun satu orang cuma dapat seupil. 200 dinar buat beli roti, buat mungkin sekitar 10-15 ribu orang. Itu seorang satu upil itu gak cukup. Nah ini juga nular, Andreas juga berasa hal yang sama. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan? No meaning. Untuk orang sebanyak ini. Sama, mereka dua-duanya problemnya sama saya lah. Kami bertiga problemnya sama, yaitu problem conscious, problem oriented. Kita tidak Jesus conscious, tapi kita problem conscious. Dan itu adalah masalah kita pada umumnya. Nggak apa-apa, Tuhan tuh nggak marah, tapi yang rugi itu kita sendiri. Ketika kita terlalu melihat, wah masalahnya begitu besar, seolah-olah masalah itu makin dilihat makin besar. Karena kita semakin put our focus di sana. Nah, jadi dengan dua orang ini mereka melihat masalah begitu besar dan sumbernya sebegitu sedikit.
Kan sedikit lucu ya. Yang di depan mereka itu adalah the great I am loh. Jesus Christ, Lord of Lords, King of Kings. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang melakukan berbagai mukjizat. Tapi kok mereka gak ngelihat ya? Itu juga saya mau ngaku dosa, saya juga sering. Padahal Tuhan sudah berulang-ulang melakukan hal-hal mukjizat di dalam hidup kita. Tuhan sudah berulang-ulang melakukan kebaikan demi kebaikan. Hal-hal yang tadinya kita pikir kita nggak bakalan lolos, ternyata Tuhan bisa menolong kita. Hal-hal yang tadinya menurut kita sudah impossible, tapi ternyata Tuhan sudah menolong kita. Tapi after that, apa yang terjadi? Kita tetap melihat Tuhan itu terlalu kecil. Problem kita lebih besar daripada Tuhan. Itu masalahnya di sini. Dan itu adalah masalah pada umumnya kita. Kita terlalu melihat problem kita terlalu besar. Terlalu problem conscious. Terlalu sadar masalah. Instead of sadar Yesus. Kita sama-sama belajar sadar Yesus. Tapi solusinya apa? Apakah Tuhan memberikan solusi? Nah, kalau misalnya saya nggak masukin di sini, tapi setelah ayat ini, mereka tuh disuruh duduk. Tuhan Yesus tuh suruh sit down, duduk. Karena di situ tuh ada rumput-rumput. Disuruh duduk, dibagi 5-5 gitu. Disuruh berkelompok. Dan Tuhan di situ tuh duduk itu adalah satu postur rest. Jadi solusi buat kita dalam menerima dari Tuhan adalah beristirahat di dalam karyanya yang sudah selesai. Rest di dalam Jesus finished work. Amin. Nah, tapi saya hari ini nggak ke sana. Kita mau sama-sama lihat di ayat berikutnya. Nah, di Matius 6. Matius 6 itu kan kita tema kita itu kita ambil juga dari sini ya, Matius 6. Nah, jadi di Matius 6 ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Jadi kalau saudara baca di sebelum-sebelumnya, kalau nggak salah mulai dari ayat 25, itu berbicara mengenai kekhawatiran. Orang-orang yang ngikutin Yesus pada waktu itu mereka khawatir mengenai apa yang harus kami makan. Terus Tuhan Yesus jelasin mengenai burung pipit di udara yang tidak diberi makan aja dipelihara sama Bapa, mereka tidak begini, tidak begitu. Terus bunga bakung di ladang, itu di situ Tuhan jelasin. Nah, tapi poinnya adalah ini mengenai Tuhan ingatin kita jangan khawatir. Seperti Andreas yang Filipus tadi melihat problem-problem begitu besar, padahal Tuhan Yesus ada di depan mata mereka. Tapi di sini kita belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan ajarin kita jangan khawatir. Nah, terus kalau saudara perhatikan, dari ayat 31 ini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Khawatir dan berkata. Seringnya itu penyakit kita. Kita udah khawatir, ketakutan, kita perkatakan lagi apa yang kita takutkan. Setuju? Udah kita ketakutan, kita khawatir hal-hal buruk apa yang akan terjadi, yang akan menimpa kita, kita perkatakan lagi. Tapi kita lihat ternyata ribuan tahun lalu itu pattern manusia itu udah seperti itu teman-teman. Filipus tadi ngomonginnya apa? Dia khawatir, ini gak cukup. 200 dinar tuh gak cukup buat mereka, diperkatakan sama dia. Terus Andreas juga gak akan cukup. Punya anak kecil 5 roti 2 jelek gak akan cukup. Diperkatakan, khawatir dan berkata, khawatir dan berkata. Jadi di sini kita lihat pattern kita semua ada di sini. Ketika kita khawatir, kita suka perkatakan juga. Padahal dikatakan the faith speaks. Firman Tuhan katakan orang-orang beriman, nanti kita lihat di belakang. Maka judul khotbah saya hari ini, seek and speak his righteousness. Amen. Jadi sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Janganlah kamu khawatir dan berkata. Dan hal-hal standar yang kita biasa khawatirkan adalah apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Nah, kita lihat di ayat 32-nya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. By the way, ini semua Tuhan Yesus yang ngomong. Semua itu, apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu. Wow, tadi Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Waktu dia harus memberi makan 5.000 orang. Di sini Bapamu tahu di surga. Bapamu yang di surga tuh tahu
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi ketika kita sedang struggle, kita sedang khawatir mengenai apa yang kita mau makan, mau minum, mau pakai, dan segala details yang kita merasa kita perlu mengkhawatirkan, Tuhan tahu, Bapa tahu. Kalau Bapamu yang di surga tahu, kita bisa tenang. Seperti tadi Yesus tahu apa yang harus dia lakukan, kita bisa tenang. Bapa tahu kita memerlukan itu semua, kita bisa tenang. Jadi dari dua bagian ini aja kita bisa melihat bahwa Yesus tahu apa yang dia harus lakukan. Kemudian di sini ditekankan Bapamu yang di surga tahu. So di sini saya mau mengajak kita sama-sama tenang di dalam menghadapi pandemi ini. Kita sama-sama tenang, minta hikmat how to face this together. Karena our Father knows. Yang memberikan kita ketenangan. Kalau seorang anak pergi sama bapaknya, yang penting bapaknya tahu anaknya butuh apa, maka anaknya tenang, tinggal ngikut aja. Kalau saya bawa Rainy ke some place yang saya tahu dia butuh itu, dia tinggal ngikut aja. Dia nggak perlu tahu details-detailsnya. Yang penting dia tahu dia memerlukan itu, saya tahu dia memerlukan itu, saya make sure dia akan mendapatkan itu. Jadi Bapa kita tahu teman-teman. Dan tidak peduli saudara masih yang umur baby sampai umur udah nenek-nenek, kakek-kakek, saudara tetap adalah anak dia. Bapa di surga adalah Bapamu. Bukan karena engkau sudah berumur tiba-tiba jadi temanmu. No. Atau misalnya kamu punya anak, kemudian anak kamu itu cucunya Tuhan. No. Anakmu tetap anaknya Tuhan. Dan dia make sure, dia yang take care. Itu memberikan kita ketenangan. Amin. Nah, jadi Yesus tahu, Bapa kita di surga tahu. Itu memberikan kita ketenangan. Waktu saya baca sih, saya mendapatkan ketenangan. I hope saudara-saudara juga merasakan itu. Terus kita lihat ke ayat berikutnya. Inilah solusinya supaya kita jangan khawatir. Inilah solusi yang diberikan sama Tuhan. Supaya kita bisa mempraktekkan Bapa kita tahu. Nah di Matius 6 ayat 33 ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah kalau ada kata-kata dahulu berarti itu adalah masalah prioritas, betul? Berarti Tuhan tidak bilang kamu tidak perlu mencari apa yang perlu kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Tuhan tidak bilang gitu. Tuhan tidak bilang kamu gak usah ngapa-ngapain, gak usah mikirin itu. No. Kita juga sebagai orang yang bertanggung jawab, kita tidak disuruh menjadi orang yang malas-malasan. Tapi sebelum kita mengerjakan yang itu semua, kita disuruh cari dahulu, prioritaskan kerajaan Allah. Nah kerajaan Allah kan sudah dijelaskan berkali-kali. Seharusnya kalau sekarang udah bulan Maret, saudara-saudara dan saya kita sudah hafal atau ngerti bahwa kerajaan Allah adalah apa? Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera di dalam apa? Roh Kudus. Jadi kita di sini dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya apa yang saudara butuhkan, semuanya itu akan ditambahkan. Berarti memang sudah disediain, tapi ditambah-tambahin lagi. Ketika kita fokus sama kerajaannya dia, ketika kita fokus sama kebenaran dia, pembenaran dia. Saya mau ngomongin sedikit mengenai kebenaran. Saudara dan saya tadinya sebelum kita menerima Tuhan Yesus, kita semuanya adalah orang berdosa. Mau kita lakukan perbuatan baik apapun, amal sebaik apapun, tidak bisa mengeluarkan kita dari identitas sebagai pendosa. Tapi the moment kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita terima karya keselamatannya, kita menjadi orang benar. Sama juga, tidak ada apapun yang bisa kita lakukan yang mengeluarkan kita dari identitas sebagai orang benar. Karena bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan perbuatan Dia. Jadi itu adalah kebenaran. Ketika saudara dan saya kita mendengar kebenaran, righteousness, langsung ingat, it's not my righteousness. Karena my righteousness itu gagal total. Kalau righteousness-nya kita bisa menyelamatkan kita, Tuhan Yesus gak perlu datang. Tapi karena hanya Dia yang bisa provide kita jubah kebenaran yang tidak bisa dibuka oleh siapapun itu. Maka kita sudah dijadikan orang
righteous forever and ever. Bukan kadang righteous, kadang enggak. Kadang righteous, kadang enggak. Kayak film India jadinya. No. Sekali untuk selama-lamanya kita righteous. Saya mau tekankan karena saya rasa ini terlalu under preach. We are forever and ever righteous. Titik. Because of his righteousness. Nah sekarang baru titik. Nah titik yang tadi koma. Jadi karena kebenaran dia. Karena karyanya dia. Karena terjadi pertukaran ilahi. Tadi malam saya sama Lili sebelum tidur kita ngobrol. Kita ngebayangin wah kayaknya kita image yang kita dapat selama ini mengenai Tuhan Yesus yang disalib itu terlalu soft. Bahkan filmnya Mel Gibson, The Passion of Christ itu yang dikomplain terlalu brutal, itu gak ada papanya loh. Sama kalau kita lihat di firman Tuhan. Pada kenyataan dan kebenarannya, gak ada papanya. Jadi kalau misalnya kita sampai kita tadi malam tertidur itu bilang, oh Tuhan Yesus kok mau ya mati buat kita ya. Terus kita kayak ada perasaan kesel sama tentara Romawinya yang hajar Tuhan sampai begitu. Kok tega banget ya gini-gini. Itu semua untuk saudara dan saya. Untuk saudara dan saya. Menebus saudara dan saya. Supaya kita tidak perlu mengalami itu semua teman-teman. That's his righteousness. Dia mati dengan begitu brutal. Penuh kerelaan, bukan terpaksa. Penuh dengan kerelaan. Terus tadi malam kita ngobrol juga, wah itu malaikat Gabriel pasti udah dengan posisi pedangnya mau di sing gitu, itu langsung habis itu semuanya. Tinggal Father God bilang, wah itu langsung brrrr, angels, tapi plannya tidak seperti itu. Jesus datang menyelamatkan kita, itu adalah master plan. Bukan plan B. Bukannya aduh iblis menangnya, Tuhan Yesus mati ya. No. Master plan-nya dari awal memang sudah seperti itu. Tuhan Yesus mati. Nah nanti bulan depan kita akan memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Wow, that will be awesome. That will be awesome. Kita diingatkan kembali kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan dia untuk apa? Declare our righteousness. Puji Tuhan. Jadi balik lagi di sini katakan cari dahulu. Ingat. Menyadari, oh aku sudah dibenarkan. Aku sudah dibenarkan. Saudara baru melakukan kesalahan, stupid mistake, baru berantem lah, baru marahin anak, baru marahin istri atau marahin suami atau pokoknya melakukan stupid mistake apapun itulah. Saudara perlu mengingatkan, I'm still the righteousness of God in Christ. Aku masih orang benar loh, walaupun aku melakukan kesalahan itu. Itu tidak akan membuat saudara semakin parah. Itu justru yang menjadi kekuatan buat saudara bisa right lagi. Amin. Jadi, tapi kalau misalnya kita hanya sampai di menyadari, itu kita istilahnya settle for less. Kita tuh padahal dikasih segini, tapi kita ngambilnya cuma segini. Kalau kita hanya sampai di menyadari saja. Nah, that's why kita akan sama-sama lihat. Next-nya. Karena tadi kalau misalnya kita lihat yang tadi pattern-nya adalah khawatir dan berkata. Itulah pattern kita. Kenapa kita tidak ketika kita sadar kita righteous dan kita juga berkata. Kalau khawatir dan berkata itu bisa merugikan kita. Mari kita ganti benar dan kita berkata. Amin. Nah ini di Lukas juga ada ayat yang sama mengenai Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah. Lukas 12 ayat 31-32. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Kurang lebih sama ya isinya ya. Nah tapi di ayat, di ayat 31 ini semuanya. Jadi apa yang kita makan, kita minum, kita pakai dan lain-lain apapun itu Tuhan akan tambah-tambahin. Yang penting kita do the first thing first, conscious, sadar sama righteousness-nya dia. Sadar kita adalah orang yang sudah dibenarkan, disucikan, dikuduskan every moment. Bukan cuma pagi-pagi, lagi nyetir, lagi di MRT, lagi di bus, lagi di angkot, lagi kerja, lagi apa. Sadari itu. Karena itu memberikan kita power to reign in life. Ketika saudara menyadari itu dan next actionnya saudara speak it out, itu powerful. Amin. Nah, jadi di sini katakan tetapi carilah kerajaannya maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ayat 32, waktu saya baca juga wow sangat warm my heart. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Kita tuh seperti sheep
yang dijaga sama seorang shepherd. Kita tuh, Tuhan Yesus tuh memang di Yohanes 10 kan dijelaskan. Kita tuh sebagaikan domba-domba, Tuhan itu seperti seorang gembala yang menjagain kita. Dan tadi kalau misalnya kita lihat di cerita yang Tuhan memberi makan 5.000 orang, cara dia memberi makan adalah minta mereka duduk di padang rumput. Di sini juga bahasanya adalah, hai kamu kawanan kecil, little flocks. Kawanan kecil kita disuruh apa? Jangan takut. Kita disuruh apa? Jangan takut. Tapi Tuhan tidak stop sampai kamu gak boleh takut ya. Orang bisa nangkep ini menjadi sebuah another law, sebuah hukum lagi. Oh kalau mau ikut Tuhan gak boleh takut ya. Karena Tuhan bilang jangan takut. No. Kita baca seterusnya. Kenapa Tuhan suruh kita jangan takut? Atas dasar apa Tuhan suruh kita jangan takut? Atas dasar ini. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bapamu di surga telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan apa? Kerajaan tadi, righteousness, peace, and joy tadi. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu. Tuhan dengan penuh kerelaan memberikan kita itu. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan pelit-pelit dia kasih itu. No. Tapi Bapa telah berkenan memberikan kepada kita kerajaan itu. Nah, kita lihat translation lainnya lebih jelas. Seek the kingdom of God above all else. Jadi bukannya tidak perlu seek other things, tapi seek this first. Di atas segala-galanya yang lain, seek this first. Consent dulu sama righteousness, peace, and joy. Saudara menyadari kebenaranku adalah aku dibenarkan. That's why aku punya damai sejahtera. Karena aku sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Kemudian joy, sukacita. Karena saudara sudah menyadari, saudara sudah dibenarkan, saudara sudah diperdamaikan dengan Tuhan, memiliki damai sejahtera. Saudara bisa memiliki sukacita itu. Dan kita tahu hati yang gembira obat yang manjur. Nah itu di Amsal. Jadi seek the kingdom of God above all else and He will give you everything you need. Everything, you name it. Tentu tidak akan contoh, kamu sudah punya istri, kamu minta istri yang baru. Itu tidak mungkin dikasih. Udah pastilah. Nggak mungkin, don't be stupid. Jadi Tuhan akan memberikan kamu everything, tapi bukan everything yang menghancurkan kamu. Sudah pasti itu. Terus, so don't be afraid little flock. Kawanan domba itu tadi. Kawanan kecil. Jangan takut. Tuhan ingetin kita jangan takut. Karena, nah ini keren banget bahasanya. For it gives your Father great happiness to give you the kingdom. Wow. Sebuah sukacita. Sebuah kesukaan, happiness yang begitu besar buat Bapa ketika dia memberikan saudara dan saya kingdom itu. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika pertukaran kebenaran itu terjadi, Tuhan berasa great happiness itu ada. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi dia begitu bangga sama karya Yesus yang sudah sempurna, yang tidak ada cacatnya sama sekali, yang sekali untuk selama-lamanya bisa menyelamatkan kita semua. So it's a great happiness. Bukannya Bapaknya tidak suka, Yesus yang penuh kerelaan mau. No. Bapa dengan penuh sukacita memberikan kita kingdom itu. Memberikan kita kebenaran itu. Memberikan kita pertukaran itu. Memberikan kita damai sejahtera itu. Memberikan kita sukacita itu. Memberikan kita apapun yang kita butuhkan itu dengan great happiness. Amin. Nah, terus kita lihat melalui mengenai kebenaran itu. Kalau di Roma 10 ayat 5, nah ini dibandingkan mengenai the law sama righteousness. Oke, righteousness by faith sama righteousness by law. Nah, kebenaran dengan melakukan hukum Taurat sama kebenaran di dalam kasih karunia. Righteousness, menerima kebenarannya Tuhan. Oke, jadi di Roma 10 ayat 5 dikatakan sebab Musa menulis tentang kebenaran karena melakukan hukum Taurat.
orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Hukum Taurat gampang, kamu lakukannya benar, kamu akan diberikan hadiah. Kamu tidak melakukan dengan sempurna, kamu akan dihukum. Dan for your information, kita semua pasti fail melakukan hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum Taurat itu bukannya cuman 10 ini. No, ada 613, terus setiap details-detailsnya itu, terus kita fail satu, fail semua. Jadi kalau saudara mau mengikuti hukum Taurat, tolong jangan pilih-pilih. Kalau mau ikutin yang sempurna. Kalau mau ikutin, silakan. Kalau saya dan keluarga saya, bukannya kami merendahkan hukum Taurat, justru terlalu tinggi. Kami fail, kami tidak akan bisa mencapai itu. Makanya kami mendingan bersandar pada kesempurnaannya Tuhan Yesus. Bersandar pada kebenarannya Dia. Amin. Jadi di situ kita lihat by law adalah dengan doing. Hukum Taurat adalah dengan melakukan. Nah, terus kalau kita lihat di ayat berikutnya, tetapi kebenaran karena iman speak. Berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Sini poinnya adalah tadi hukum Taurat dengan melakukan. Tapi kalau kebenaran karena iman, righteousness by faith adalah by speaking. So saudara tadi sudah jelas mengenai seek first the kingdom of God. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya sampai menyadari. Tapi jangan stop sampai disadari doang. Di sini kita diajarkan kebenaran karena iman berkata, speak. Perkatakan. Yang terpenting perkatakan identitas saudara dalam Kristus Yesus. Aku adalah orang benar. I'm righteous. Aku sudah terima kasih karunia Tuhan. Oh, thank you Jesus. I am forever and ever righteous. Karena apa? Roma 5 ayat 17 tadi katakan, you will reign in life. Siapa yang mau reign in life? Saya mau reign in life. And then di sini diperkatakan, kebenaran karena iman berkata. So jangan sampai iblis menipu saudara dengan, katanya by grace. Kok masih harus berkata-kata? No, don't fall to that lie. Kita punya kuasa, kita khawatir aja kita perkatakan. Kenapa kita benar tidak kita perkatakan? Don't settle for less teman-teman. Kita sudah sadar kita benar, kita perkatakan. And then ketika kita sadar akan kebenaran kita. And then kita terus speak what we want to see. Perkatakan apa yang ingin kita lihat. Maka kita akan melihat apa yang kita perkatakan. Kita akan diselamatkan dari segala kondisi yang kita hadapin. Amin. So kita belajar, kita bukan hanya sampai menyadari. Tapi kita sama-sama belajar kita mau speak it out. Amin. Karena luar biasa benefitnya buat saudara dan saya. Kita lihat di ayat berikutnya ayat 10. Karena dengan hati orang percaya. Saudara dan saya percaya itu dengan hati, betul? Terus kita juga percaya kita dibenarkan by faith, betul? Kita menerima anugerah kebenaran itu by faith. Kita percaya Yesus sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Nextnya, setelah kita percaya, kita sadar, kita dibenarkan. Nextnya ngapain? Disuruh katakan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pastor Rudy sudah pernah mention. Ayat ini sering dipakai buat apa? Salvation prayer. Orang yang belum terima Tuhan Yesus. Biasanya ayat ini yang dipakai. Tapi more than that ternyata teman-teman. Ini bukan ayat buat preaching mengenai salvation only. Coba saudara baca lagi deh. Karena dengan hati orang percaya. Kita orang percaya. Terus kita juga dengan hati kita percaya kita dibenarkan, betul? Terus dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku di sini homologeo. Homo itu sama, logeo itu word. Kita perkatakan apa yang sama dengan Tuhan. Pertama-tama yang kita perkatakan adalah apa? We are righteous. Karena itu sesuai dengan, itu synchronize dengan Tuhan. Tuhan sudah mengirim Yesus, Yesus dengan penuh kerelaan menanggung segala dosa kita. Dia tidak ada dosa, dia tidak melakukan dosa, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa. Tapi karena kita, dia menjadi orang berdosa, penuh dengan dosa. Dihancur-hancurkan, tubuhnya menanggung semua dosa untuk saudara saya. Supaya apa? Ketika dia bangkit, dia declare we are forever and ever righteous. Jadi homologeo, perkatakan yang sama. I am righteous.
Iya, tapi iblis akan berbisik, righteous kayak begini. I am righteous because of Jesus. Not because of what you are doing. Bukan karena apa yang saudara dan saya lakukan, tapi karena apa yang sudah, penekanannya adalah sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun lalu untuk saudara dan saya. Dan resultnya apa? Dengan mulut orang mengaku, kita forever and ever I'm righteous. And then kita berkata I'm healthy, I'm holy, I'm safe, my children. Kita speak blessings, kita perkatakan bisnis saya, kerjaan saya, family saya, relationship saya. Kita perkatakan apa yang ingin kita lihat. Karena sekali lagi, pattern kita yang khawatir aja kita perkatakan. Kenapa blessing enggak kita perkatakan? Kalau misalnya kita lihat di Kejadian 1, Tuhan memperkatakan apa yang ingin dia lihat. Light be, boom, langsung terjadi terang. Betul? Jadi Tuhan waktu melihat kegelapan, dia kan enggak bilang, ouch, gelap banget ya. Aduh, mampus, gelap banget. Pasti tambah gelap. Tapi dia perkatakan apa? Jadilah terang. Waktu dia melihat kegelapan, dia bilang apa? Jadilah terang. Waktu saudara merasa saudara tidak righteous, perkatakan I am righteous. Justru di saat saudara berasa kotor, jorok, gelap, ampun, amit-amit, berasa tidak layak sekali, perkatakan I am righteous because of Jesus. It will give you power to reign in life. Terus nextnya apa? Dan diselamatkan. Sozo. Benefitnya luar biasa teman-teman. Kita percaya, kita terima keselamatan, kita percaya kita sudah terima kebenaran, kita perkatakan apa yang sama dengan Tuhan. Terus benefitnya apa? Kita diselamatkan. Bukan cuma dari neraka ke surga. Itu aja udah luar biasa banget. Tapi we want to experience heaven on earth. Kita mau mengalami itu. Ketika khususnya dalam pandemi begini, we need. Kita perlu sekali diselamatkan dari masalah finansial, kesehatan, protection, pencegahan, ketenangan jiwa. Banyak sekali orang yang miring jadinya. Saya baca, ada waktu pandemi ada yang bunuh diri karena dia dipecat dari tempat kerjanya, ada yang di PHK, ada yang ada teman saya teman-teman, teman saya. Kalau secara finansial menurut saya tidak ada masalah. Mungkin kalau misalnya kita bicara angka mungkin stabil lah, tidak terpengaruh drop banget gitu. Tapi karena dia sudah membayangkan suasana pandemi yang begitu mengerikan, jadinya apa? Depresi. Padahal bukannya dia dipecat, bukannya dia income-nya turun drastis. No, tapi dia depresi. Tapi puji Tuhan sekarang sudah oke sih. Jadi kita perlu diselamatkan dari itu semua. Dan kita perlu satu pegangan, seorang pribadi. Kita gak bisa cuma mengandalkan motivational speaking. Kita gak bisa cuma ngandalin, positive thinking. That is good. Tapi it's not good enough menurut saya. Kita punya, the best punya. Yaitu Jesus Christ. Jadi kita percaya dengan hati, kita percaya kita sudah dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Kita perkatakan, maka resultnya apa? Kita akan diselamatkan. Sozo, bahasa Greeknya tuh sozo. Dan sozo itu di situ bukan cuman dari neraka ke surga. No. Tapi mengenai kesehatan juga, ketenangan pikiran juga, finansial juga, pekerjaan juga, itu semua termasuk di dalam sozo itu. Amin. I'm finished. I hope you are blessed. So, ya kira-kira kesimpulannya banyak nuggets-nuggets yang I believe kita semua akan diingatkan kembali mengenai our righteousness. Jangan cuma sampai di remember atau jangan cuma sampai di kita menyadari. Tapi kita sama-sama perkatakan. Karena ada powernya luar biasa teman-teman. And you will see what you speak. Dan saudara akan melihat apa yang saudara perkatakan. Amin. Oke, kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Sebelum ke situ saya mau memberikan kesempatan buat yang lagi nonton YouTube. Dimanapun saudara berada, ini bukan suatu kebetulan. Saya mau mengundang apabila saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Apabila saudara belum pernah mendengar mengenai the gospel of Christ. Saya mau katakan,
Ini bukan suatu kebetulan. Tuhan yang sudah mendesain gimana caranya saudara bisa mendengarkan khotbah ini. Dan saya ingin mengundang saudara untuk boleh berdoa bersama dengan saya. Karena Tuhan tidak mau saudara settle for less. Tuhan tidak mau saudara hidup dalam kehidupan ini menghadapi semua badai ini dengan kekuatan sendiri. Tapi dia mau menggandeng saudara, dia mau jalan bersama dengan saudara. Apabila itu engkau boleh berdoa bersama dengan saya. Apabila di tempat ini ada juga yang belum pernah menerima Tuhan Yesus, aku mau berdoa bersama-sama dengan saudara. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau tahu apa yang aku butuhkan. Kau yang datang hari ini menemukan aku. Pada saat ini, aku mau mengaku, aku mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadiku. Aku percaya semua dosaku sudah diampuni. Tidak ada lagi yang harus aku hapus sendiri karena aku tidak mampu. Tuhan Yesuslah yang sudah menebus aku. Aku sudah lahir baru, aku bukan budak dosa lagi. Aku bukan budak ketakutan lagi. Aku adalah anak kesayangan Bapa. Mulai hari ini tanggung jawab hidup ini menjadi tanggung jawab-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Aku sudah menerima Engkau ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Congratulations kalau saudara sudah menerima Tuhan Yesus, saudara percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, dan saudara sudah diselamatkan. Dan terus dengarkan khotbah-khotbah yang mengingatkan mengenai kebenarannya Dia. Mengingatkan mengenai karyanya Dia yang sempurna. Bukan seberapa engkau mengasihi Dia, tapi seberapa Dia mengasihi saudara. Karena itu yang membuat saudara bisa menang di dalam hidup. Oke, kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Thank you Lord. Mari kita sama-sama berdiri. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kali kita menerima ini, mari kita sama-sama mengingat bahwa Dia benar-benar hancur saudara-saudara. Buat saudara dan saya, bukan cuman kayak ditonjok gitu dong. No, kalau saudara pernah melihat mungkin di YouTube atau ada yang sharing WhatsApp, maling yang ketangkap atau tukang jambret yang ditangkap ini, yang dihajar sampai hancur-hancuran. Kalikan itu berkali-kali lipat. Pada saat itu tuh Tuhan Yesus benar-benar dianggap kayak the worst criminal loh. Buat saudara dan saya. Sampai sebrutal itu. Buat saudara dan saya. Penuh dengan kerelaan buat saudara dan saya. Supaya apa? Kita tidak perlu lagi mengalami itu semua. Sakit penyakit apapun yang ada di tubuh saudara, yang sekarang ada gejala-gejala dalam tubuh saudara, orang-orang yang saudara kasihi, misalnya ada sakit mah kah, ada sakit tulang kah, syaraf kah, ada cancer kah atau apa itu, bayangkan semuanya sudah ditimpahkan di atas tubuhnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tubuh-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang sudah menebus semua sakit, menanggung semua sakit penyakit ini ya Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai sakit jiwa juga ya Tuhan, sudah Engkau tanggung ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dari depresi, anxiety, kekhawatiran, stres, semuanya sudah Engkau tanggung juga buat kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa memperoleh ketenangan, kesehatan ya Tuhan. Kami sudah persis sehatnya seperti Engkau ya Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah ya Tuhan. Kami sudah makmur ya Tuhan, tidak kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan. Kami terima tubuh-Mu ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu. Tuhan, kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Kami memilih percaya ya Tuhan bahwa darah-Mu lah yang telah menguduskan, menyucikan, membenarkan kami sekali untuk selama-lamanya ya Tuhan.
Kami bukan budak dosa lagi. Bukan budak sakit penyakit lagi. Bukan budak kemiskinan lagi. Kami adalah anak kesayangan Bapa, Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami terima pembenaran-Mu yang sudah selesai sekali untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk tubuh-Mu dan darah-Mu ya Tuhan. Kami melakukan itu untuk mengingatkan kami ya Tuhan. Engkau sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Dan biarlah firman-Mu yang ditaburkan hari ini ya Tuhan boleh bertumbuh subur ya Tuhan di kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua boleh mengalami kemenangan di dalam hidup ini ya Tuhan. Terlebih di dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau jauh lebih besar daripada pandemi ini ya Tuhan. Kau jauh lebih besar daripada problem yang kami hadapin sekarang ini ya Tuhan. Kami percaya, kami memilih percaya itu ya Tuhan. Dan kami speak ya Tuhan, we are forever ever righteous ya Tuhan. Kami selama-lamanya orang benar ya Tuhan. Dan kami perkatakan masalah kami pasti selesai di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yuk kita sama-sama angkat tangan, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Karena He loves to bless you, amen. God's beloved church, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan pembenaran dari Tuhan. Engkau adalah anak yang sangat-sangat dikasihi. Kau sangat-sangat berkenan, kau sangat-sangat diberkati oleh Allah Bapa. Apapun yang kau lakukan pasti berhasil. Kesehatanmu berhasil, pekerjaanmu berhasil, keluargamu berhasil, apapun itu yang kau kerjakan pasti Tuhan yang membuat berhasil. Karena engkau adalah anak yang sudah dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Minggu ini menjadi minggu yang luar biasa. Breakthrough apapun yang kau tunggu-tunggu, it's done. It's done in Jesus mighty name. Termanifestasi minggu ini juga. And you will so glad and you will praise Him. Thank you Lord. God's beloved church, God bless you. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan, amen. God bless you, happy Sunday.